Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-18 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan dan syarat mengikuti Dia. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil kita pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30 dan Injil Lukas 9 ayat 18 sampai dengan 21 untuk ayat ke-13 sampai dengan 20, serta dapat kita baca pula dalam Injil Markus 8 ayat 31 sampai dengan Injil Markus 9 ayat 1 dan Injil Lukas 9 ayat 22 sampai dengan 27 untuk ayat ke-21 sampai dengan 23. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum saya lanjutkan renungan kita pagi hari ini, untuk jangan lupa mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih sebelumnya dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23, khususnya pada perikop pengakuan Petrus, yaitu dari ayat ke-13 sampai dengan ke-20, menjelaskan bahwa Yesus Kristus berjanji untuk mendirikan gerejanya berlandaskan kebenaran dari pengakuan Petrus dan murid lain bahwa ia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kita bisa lihat dalam Injil Matius 16 ayat 16. Yesus Kristus akan mendirikan gereja dan jemaatnya di atas pengakuan Petrus yang kokoh sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-18. Kaisarea Filipi yang dahulu disebut dengan Paneas adalah kota yang dibangun kembali oleh Filipus, raja wilayah sebagai tanda penghormatan kepada Kaisar Agustus. Pada masa itu, kota ini adalah kota yang maju dan ramai dengan bangunan dan gedung megah nampak kokoh dalam pemerintahan Romawi. Kota ini menjadi pusat perhatian sehingga berbagai macam kegiatan rakyat terpusat di sana. Di kota itulah Yesus Kristus menyatakan dirinya di hadapan para muridnya tentang identitasnya dengan pertama-tama menanyakan pendapat orang-orang luar tentang siapa dirinya.
Sahabat Kuntum yang terkasih, sebutan Mesias yang disampaikan oleh Simon Petrus bin Yunus dalam Injil Matius 16 ayat 16 adalah gelar dan sebutan yang lebih dari sekadar nabi menurut kata orang-orang luar. Mesias adalah Dia yang diurapi, yaitu Kristus yang berasal dari keturunan Raja Daud dan diyakini akan mengembalikan kejayaan kerajaan Daud. Dia lebih berkuasa daripada kaisar di Roma. Keberanian Petrus menyatakan identitas Yesus Kristus memberi keistimewaan kepadanya, di mana pada akhirnya Yesus Kristus hendak mendirikan gerejanya di atas dasar Petrus si batu karang, sebagaimana tertulis dalam ayat ke-18, dan Yesus Kristus menjamin bahwa alam maut tidak akan menguasai gereja yang hendak didirikannya tersebut. Dan yang terakhir, Yesus Kristus juga memberikan kunci kerajaan surga, sebuah kuasa dan wewenang besar, sehingga juga memiliki kuasa untuk mengikat dan melepaskan secara khusus. Gereja yang didirikan Yesus Kristus di atas dasar Santo Petrus tetap bertahan hingga hari ini. Kendati gereja tidak terbebas dari aneka tantangan dan masalah, tetapi janjinya tetap tergenapi untuk tetap menyertai dan alam maut tidak akan menguasainya. Sahabat Kuntum yang terkasih, selanjutnya dalam perikop Injil Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23, Yesus Kristus menyampaikan tentang penderitaan yang akan dialaminya dengan masuk ke Yerusalem. Tetapi Petrus tidak dapat menerima pernyataan tersebut, sebagaimana kita baca dalam ayat yang ke-22. Dengan pertimbangan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, sehingga tidak mungkin dan tidak boleh Dia menderita. Allah Bapa seharusnya menghindarkan Yesus Kristus dari keadaan tersebut. Bagi Yesus Kristus, tindakan Petrus merupakan upaya iblis untuk menjauhkan dirinya dari salib, menggagalkan rencana Allah Bapa dalam membebaskan manusia dari segala kesalahan dan dosa melalui penebusannya, dan memberontak kepada kehendak Allah Bapa, sebagaimana kita juga bisa baca dalam Injil Matius 4 ayat 6. Sehingga Petrus perlu diingatkan begitu keras di dalam Injil Matius 16 ayat 23, agar pikiran dan kehendaknya kembali diarahkan kepada rencana Allah Bapa. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus bahkan lalu menantang para muridnya, dan kita juga tentunya, untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya. Memikul salib sama artinya menapaki jalan penderitaan, berhina dan kematian. Tetapi di balik itu semua akan ada kemuliaan yang diperoleh bagi mereka yang mencapai garis akhir, yaitu hidup kekal. Sanggupkah kita untuk menerima tantangan Yesus Kristus dalam menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya di era milenial sekarang? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini, dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video ini agar Kuntum terus berkembang semakin lebih baik. Terima kasih, selamat pagi dan salam.